Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang berjudul Perancangan Penjualan Produk Kecantikan pada lakoko.id.bali berbasis web. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Monica Pratiwi dengan NIM 210050112 dari kelas BB 215. Yang pertama itu, pengenalan aplikasi website e-commerce lakoko.id.bali. Latar belakangnya, gaya hidup pada saat ini berdampak pada berubahnya pola sistem penjualan dari bertatap langsung menjadi komunikasi melalui dunia maya atau dengan istilah e-commerce atau bisa disebut dengan electronic commerce. Dengan adanya e-commerce, memudahkan konsumen untuk dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus datang langsung ke tempatnya. Produk kecantikan merupakan salah satu kebutuhan primer atau utama yang bisa digunakan oleh kalangan remaja maupun dewasa. Produk kecantikan ini sering kita dengar dengan sebutan skincare. Dengan e-commerce, kita dapat menciptakan banyak solusi atau alternatif untuk mendapatkannya. Dengan adanya website lakoko.id.bali, memudahkan konsumen untuk mencari produk kecantikan tanpa datang ke tempatnya. Lakoko.id.bali merupakan usaha yang bergerak dalam bidang kecantikan dengan menjual produk-produk perawatan wajah. Sehingga, lakoko.id.bali yang awalnya masih secara konvensional ingin mengembangkan bisnisnya dalam e-commerce dari segi pemasaran dan penjualan. Adapun di sini tujuan aplikasi website lakoko.id.bali, yang pertama itu, pemilik usaha tidak banyak mengeluarkan biaya. Yang kedua, meningkatkan keuntungan dengan menurunkan biaya operasional. Yang ketiga, memudahkan konsumen melakukan transaksi jual beli. Yang keempat, mempermudah pemasaran dan promosi produk. Yang kelima, meningkatkan supply management. Di sini ada analisis kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan pengguna adalah metode pengamatan secara rinci dengan maksud mengetahui kebutuhan dalam penggunaan aplikasi. Di sini saya mengambil 3 aktor yaitu admin, pelanggan, dan sistem. Deskripsi kebutuhan pengguna aplikasi dari admin, yang pertama itu melakukan proses login, yang kedua menginput data produk, yang ketiga memverifikasi data pembeli, yang keempat menyiapkan produk sesuai dengan pesanan pelanggan, yang kelima verifikasi pembayaran dari pelanggan, yang keenam melakukan pengiriman, yang ketujuh update status pesanan. Kemudian, deskripsi kebutuhan pengguna aplikasi dari pelanggan, yang pertama itu membuka aplikasi website, yang kedua melakukan pendaftaran, yang ketiga melakukan proses login, yang keempat memilih produk yang diinginkan, yang kelima melakukan transaksi pembelian, yang keenam verifikasi data pembelian, yang ketujuh melakukan pembayaran, yang kedelapan konfirmasi penerimaan barang, yang kesembilan memberikan penilaian. Kemudian, deskripsi kebutuhan pengguna aplikasi dari sistem, yang pertama itu menampilkan halaman aplikasi, yang kedua menyimpan data, yang ketiga menyimpan data produk, yang keempat menampilkan data pembeli, yang kelima menyimpan data transaksi pembelian, yang keenam verifikasi data pembelian, yang ketujuh menampilkan invoice, yang kedelapan memberikan informasi pengiriman, yang kesembilan mengupdate status pengiriman, yang kesepuluh menyimpan data penilaian. Kemudian ada analisis kebutuhan sistem, di mana komponen-komponen ini mendukung berjalannya sistem. Yang pertama itu, satu unit laptop atau komputer, CPU minimal 2 core, memori RAM 2 GB, hard disk 100 GB, FGA 128 MB. Kemudian, jaringan internet, kemudian satu unit aplikasi XAMPP, satu unit aplikasi text editor, satu unit aplikasi browser, satu unit sistem operasi. Kemudian ada PC stable. Pada tahap analisis, pada konsep penilaian autentik berbasis sistem informasi, manajemen ini menggunakan analisis dengan menggunakan framework PCS, di mana
Analisis framework bisnis ini memiliki komponen berupa kinerja, informasi, ekonomis, kontrol, efisiensi, dan pelayanan. Dari hasil framework analisis bisnis ini, dapat diketahui perbedaan dari sistem yang sedang berjalan dan sistem yang diusulkan berupa kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem tersebut. Mulai dari kinerja. Sistem yang sedang berjalan, proses pemesanan hanya dapat dilakukan saat pelanggan langsung datang ke offline store. Sistem yang diusulkan menggunakan metode online dengan menggunakan website. Pengguna mengakses website dengan mengisi proses login. Kemudian, sistem menerima data tersebut dan data tersimpan dalam database. Sistem menampilkan beberapa produk yang tersedia di mana pengguna bisa memilih sesuai keinginan. Kemudian, dari informasi. Sistem yang sedang berjalan belum bisa menghasilkan secara up-to-date karena menunggu pengerjaan dan perhitungan manual. Selain itu, penyampaian informasi juga masih secara langsung bertemu orang yang bersangkutan langsung. Kemudian, sistem yang diusulkan. Pada sistem yang diusulkan, informasi yang dihasilkan dengan menggunakan website sudah sesuai dengan yang dibutuhkan, di mana perhitungan sudah terhitung secara otomatis. Kemudian, dari ekonomis, sistem yang sedang berjalan dinilai tidak membutuhkan biaya untuk penyewaan jaringan internet dan biaya perawatan perangkat keras pendukungnya. Dari sistem yang diusulkan, pengguna aplikasi harus menggunakan jaringan internet untuk media pengiriman pesanan, sehingga akan menimbulkan beban biaya tambahan untuk dapat menggunakan aplikasi website tersebut. Kemudian dari kontrol, sistem yang sedang berjalan dilakukan masih menggunakan cara konvensional, sehingga memakan waktu yang relatif lama untuk penggabungan data dan informasinya. Kemudian, sistem yang diusulkan mengenai kontrol, data dan informasi sudah terintegrasi, sehingga waktunya menjadi efisien. Kemudian, efisiensi. Sistem yang sedang berjalan pada saat proses pemesanan dari pelanggan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dikarenakan prosesnya masih dilakukan secara manual. Sistem yang diusulkan. Pada sistem yang diusulkan, maka pelanggan dapat melakukan proses pemesanan melalui website karena pengolahan pemesanan tersebut akan otomatis dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Kemudian, pelayanan. Sistem yang sedang berjalan. Pelayanan yang diberikan pada sistem yang sedang berjalan adalah belum menggunakan teknologi untuk pengolahan datanya, sehingga memerlukan respon dan waktu yang relatif lama. Kemudian, sistem yang diusulkan. Melalui sistem yang diusulkan, sistem telah menggunakan teknologi untuk pengolahan data. Selanjutnya, ada flowchart website produk kecantikan lakuku.id Bali. Proses kerjanya, pada tahap pertama dimulai dengan start. Pelanggan akan memanggil aplikasi website, kemudian sistem memproses aplikasi website. Selanjutnya, melakukan proses pendaftaran akun yang selanjutnya akan diverifikasi oleh sistem. Jika sistem menolak, maka pengguna harus mendaftar kembali. Dan jika sistem menerima akun, maka pelanggan akan dilanjutkan dengan proses login. Kemudian, memilih produk yang diinginkan. Setelah mendapatkan produk yang diinginkan oleh pelanggan, kemudian pelanggan akan melakukan transaksi pembelian, di mana dilanjutkan dengan melakukan pembayaran yang akan diproses oleh sistem dan diverifikasi oleh admin. Jika pembayaran terkonfirmasi, maka sistem akan menampilkan invoice dan memberikan informasi pengiriman kepada pelanggan. Dan admin akan melakukan pengiriman pada proses invoice sistem. Selanjutnya akan memberikan update status pesanan kepada sistem dan pelanggan. Dan juga mengkonfirmasi pengiriman barang jika sudah diterima, akan dilanjutkan dengan memberikan penilaian oleh pelanggan atas barang tersebut dan proses pengguna akan selesai atau logout. Selanjutnya ada data flow diagram. Di sini saya membuat data flow diagram level 0. Proses kerjanya, pelanggan melakukan login dengan menginput username dan password pada sistem. Data diri diperlukan pada saat proses pendaftaran untuk membuat akun. Setelah pelanggan mempunyai akun, pelanggan bisa memasuki halaman website. Kemudian, data pelanggan disimpan dari sistem ke admin. Selanjutnya, pelanggan memesan produk yang diinginkan di aplikasi tersebut. Kemudian,
Dari sistem ke admin akan mengecek produk tersebut tersedia. Admin kemudian mengupdate produk ke sistem. Admin membuat kwitansi pembayaran untuk penagihan ke pelanggan sesuai dengan harga produk. Admin kemudian akan mengupdate pada sistem. Pelanggan akan menerima invoice dari sistem dan memproses pesanan pelanggan. Selanjutnya, di sini Syah membuat data flow diagram level 1. Proses kerjanya, yang pertama, pelanggan melakukan pendaftaran dengan mencantumkan data diri. Yang kedua, data diri pelanggan akan diproses oleh sistem, kemudian diverifikasi dan dimasukkan ke data store pelanggan. Yang ketiga, setelah proses pendaftaran diverifikasi, pelanggan akan melakukan proses login. Pada proses login, pelanggan memasukkan username dan password. Yang keempat, username dan password pelanggan akan diproses oleh sistem dan dimasukkan oleh sistem ke data store pelanggan. Yang kelima, pelanggan sudah memiliki akun dan bisa memasuki halaman website. Yang keenam, setelah memasuki halaman website, pelanggan dapat memilih produk yang diinginkan. Yang ketujuh, admin akan terus update stok barang dan akan dimasukkan oleh sistem ke data store produk. Yang kedelapan, pada sistem pemesanan produk, pelanggan akan memesan produk yang diinginkan melalui sistem. Yang kesembilan, data pemesanan akan diupdate oleh admin dan dimasukkan ke data store pemesanan dan diproses oleh sistem untuk pelanggan. Yang kesepuluh, pada tahap pembayaran, pelanggan akan melakukan proses pembayaran dan admin akan memverifikasi pembayaran tersebut. Yang kesebelas, setelah itu, sistem akan memberikan invoice kepada pelanggan. 12. Setelah melakukan pembayaran, admin akan mengupdate status pengiriman yang akan diproses oleh sistem untuk pelanggan. Kemudian yang ke-13, ketika produk sudah diterima pelanggan, pelanggan dapat memberikan penilaian, diproses oleh sistem, kemudian akan dibalas oleh admin. Selanjutnya yang terakhir, data penilaian akan dimasukkan oleh sistem ke data store penilaian pelanggan. Di sini ada Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram, atau bisa disebut dengan ERD, database pada aplikasi website e-commerce produk skincare ini menggunakan 6 tabel yang berisikan entitas-entitas. Tabel tersebut akan terdiri dari tabel pelanggan, data produk, pemesanan, transaksi, pengiriman, dan penilaian produk. Tabel-tabel itu saling terhubung dan membentuk relationship, di mana pada relationship tersebut terdapat kardinalitas, sedangkan kardinalitas itu sendiri adalah relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Ini merupakan IRD yang telah saya buat. Pada entitas pelanggan terdapat beberapa atribut seperti ID pelanggan, nama, username, password, email, alamat, dan nomor HP. Kemudian, pada entitas data produk terdapat atribut seperti harga, stok produk, ID produk, nama produk, jenis produk. Kemudian dilanjutkan dengan entitas pemesanan. Terdapat beberapa atribut seperti tanggal pemesanan, nomor pemesanan, dan waktu pemesanan. Selanjutnya ada entitas transaksi. Yang pertama itu atribut waktu transaksi, yang kedua kode transaksi, yang ketiga tanggal transaksi, yang keempat jumlah pembelian. Kemudian dalam entitas pengiriman, yang pertama itu ada kode pengiriman, yang kedua ada tanggal sampai. Selanjutnya yang terakhir, entitas penilaian produk terdiri dari atribut yang pertama itu form penilaian, yang kedua itu ada tanggal, kemudian yang terakhir itu ada waktu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.